Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, berjumpa kembali dengan saya Teten Rustendi dari Mataram Training Academy tentunya. Setiap orang pasti memiliki sebuah tujuan. Saya ataupun Anda tentu memiliki sebuah tujuan. Ya, tapi kalau kita bicara sebuah tujuan, apakah sebuah tujuan itu menjadi benar atau tidak benar? Apakah tujuan itu menjadi kita bisa ukur atau tidak bisa ukur? Nah, inilah perlu kita perhatikan kembali. Ya, jika kita bertanya kepada teman-teman kita ataupun saya juga pernah bertanya kepada teman saya, apa tujuan Anda? Teman kita menjawab adalah bahwa saya ingin bahagia, bahwa saya ingin sukses, bahwa saya ingin berhasil dan lain sebagainya. Nah, tujuan mesti ada, yaitu artinya apa? Jika seseorang memiliki tujuan, seseorang itu akan memiliki keinginan perubahan suatu keadaan atau suatu kondisi. Yaitu keadaan saat ini dengan keadaan yang diinginkan. Keadaan yang hari ini dengan keadaan besok, lusa, minggu depan, atau tahun depan. Tapi sekali lagi, apakah tujuan yang disusun oleh kita atau oleh teman-teman, apakah sebuah tujuan itu bisa kita gambarkan dengan baik atau tidak? Kembali bahwa bagaimana tujuan itu bisa diukur, tujuan itu bisa kita bisa cermati keberhasilannya, maka tujuan hendaklah dibuat dengan sebaik mungkin. Bagaimana tujuan yang kita dibuat? Nah, hari ini kita akan bahas tentang bagaimana kita membuat sebuah outcome kita, yaitu dengan memperhatikan beberapa cara gitu ya. Jadi tujuan memiliki sebuah cara dalam penyusunannya. Yang pertama adalah bagaimana tujuan itu positif. Kemudian kita bisa melihat sebuah konteks, lalu evidence base-nya, lalu apakah self-control-nya, lalu action, atau berapa banyak alasan yang kita miliki untuk mencapai sebuah tujuan itu. Mari kita lihat tujuan teman-teman. Ya, teman-teman bisa perhatikan apakah tujuan Anda sudah positif atau tidak. Sebuah outcome yang positif adalah yaitu sebuah outcome, sebuah tujuan yang bisa diukur. Nah, di depan tadi saya sampaikan bahwa teman saya mengatakan bahwa saya ingin mencapai sebuah tujuan, yaitu sebuah keberhasilan, mencapai sebuah tujuan, yaitu sebuah kesuksesan, atau kesehatan, dan lain sebagainya. Apakah tujuan tadi bisa diukur atau tidak? Nah, itu menjadi patokan. Sehingga sebuah tujuan positif adalah sebuah tujuan yang bisa diukur. Nah, saya berikan contoh, misalnya saja, saya ingin mendapatkan penghasilan tambahan 10 juta dalam 1 bulan. Nah, 10 juta adalah sebuah tujuan yang bisa diukur. Artinya apa? Ketika kita melihat angka itu tidak sampai pada 10 juta, berarti tujuan kita belum tercapai. Berbeda dengan tujuan yang tadi, yang bahwa misalnya saya ingin sukses, dengan saya katakan bahwa saya ingin mendapatkan penghasilan tambahan sebanyak 10 juta rupiah. Nah, itulah bagaimana sebuah tujuan bisa diukur. Nah, teman-teman kembali ya, melihat kembali bagaimana teman-teman menyusun sebuah tujuan, atau bagaimana teman-teman memiliki sebuah tujuan yang saat ini sudah ada. Apakah tujuan itu atau goalnya itu sudah tercapai atau tidak? Kembali ke tadi bahwa sebuah goal, sebuah tujuan adalah sesuatu yang bisa terukur. Kemudian yang kedua adalah bagaimana tujuan dilihat dari konteks. Yaitu kita harus memperjelas sebuah tujuan tadi dengan sebuah pertanyaan, yaitu tujuan itu, goal itu apakah akan dicapai di mana? Kemudian dengan siapa kita mencapai, lalu kapan? Nah, ini akan semakin memperkuat kita ketika kita menyusun sebuah goal atau tujuan tadi. Misalnya tadi saya contohkan bahwa saya ingin mendapatkan penghasilan tambahan sebanyak 10 juta. Gitu ya. Kapan? Misalnya di bulan November 2020, di mana? Misalnya di Bank BNI. Artinya apa? Kita tahu bahwa tujuan itu bisa diukur 10 juta dan adanya di mana? Yaitu 10 juta ada di Bank BNI gitu ya. Artinya apa? Kita bisa melihat bahwa tujuan itu sudah kita capai misalnya. Dan kapan dicapainya? Ya itu tadi, yaitu di bulan November 2020 misalnya gitu ya. Yang ketiga, kemudian kita harus memiliki evidence-nya. Artinya apa?
libatkan semua panca indera kita. Nah, teman-teman, bagi yang sudah mempelajari ilmu NLP, bagi yang teman-teman sudah membaca NLP misalnya, itu di situ sangat erat sekali penggunaan dari panca indera. Misalnya begini, saya ingin mendapatkan penghasilan tambahan sebanyak 10 juta di bulan November tahun 2020 di Bank BNI. Kemudian kita bisa melihat ya, uang itu ada di buku rekening kita. Kemudian kita mendengar siapa? Siapapun yang bicara kepada kita, bahwa misalnya bisa istri kita, bisa teman kita, bisa teller banknya misalnya menyatakan bahwa Pak, Bapak sudah tabungannya bertambah sebanyak 10 juta. Artinya apa? Kita sudah mulai merasakan bahwa tujuan itu tercapai dari awal. Bagaimana kita memvisualisasikannya, bagaimana kita mendengarnya, lalu bagaimana kita merasakan. Ini menjadi penting ketika kita menyusun sebuah goal atau sebuah tujuan kita. Lalu bagaimana tujuan itu dalam sebuah self control? Ada dua yang perlu kita sikapi, yaitu apakah goal itu dalam kontrol kita atau dalam pengaruh kita. Jika kita menanamkan sebuah goal yang dua-duanya tidak ada, maka bisa dipastikan goal Anda tidak akan tercapai. Kenapa bisa begitu? Karena dua hal tadi di luar jangkauan kita. Artinya tujuan itu di luar kemampuan kita dan di luar kendali kita. Makanya bagaimana self control dalam menyusun sebuah goal harus pasti. Apakah di dalam kontrol kita atau di dalam pengaruh kita. Kemudian bagaimana kita mencapai tujuan tadi? Bagaimana kita mencapai goal tadi? Yaitu tentu dengan sebuah action. Ya, tujuan tanpa action masih dalam bentuk sebuah impian. Tetapi jika tujuan ingin tercapai, maka lakukan langkah sebagai action. Ada 3 hal yang perlu kita lakukan dalam melakukan action tadi. Yang pertama adalah lakukan tindakan apa yang harus kita lakukan atau yang harus kita kerjakan untuk mencapai goal tadi. Kemudian, kebiasaan apa yang ada pada diri kita yang harus kita singkirkan. Artinya kebiasaan yang kita miliki yang tidak mendukung sebuah tujuan. Kemudian yang ketiga adalah langkah pertama apa? Langkah pertama apa untuk melanjutkan sebuah tujuan. Misalnya saja, ketika kita menyusun sebuah tujuan ingin mendapatkan sebuah penghasilan tambahan 10 juta di bulan November 2020, langkah apa yang akan kita mulai untuk mencapainya? Misalnya dengan berbisnis online misalnya. Nah, yang terakhir adalah alasan apa? Nah, ini penting. Semakin banyak kita memiliki alasan mencapai goal tadi, semakin kuat action kita akan semakin banyak dan kuat mendekatkan kepada sebuah tujuan. Misalnya saja, saya ingin mendapatkan uang 10 juta per bulan adalah yang pertama, untuk sekolah anak saya misalnya. Yang kedua, untuk mengajak anak saya, keluarga saya, jalan-jalan misalnya. Kemudian untuk memberikan sesuatu kepada orang tua saya misalnya, dan lain sebagainya. Maka teman-teman, pada saat membuat sebuah goal, catatlah sebanyak mungkin alasan. Karena semakin banyak alasan, semakin kuat kita untuk mencapai sebuah tujuan tersebut. Jadi teman-teman, sebuah tujuan, sebuah goal harus memiliki 6 kriteria tadi, yaitu yang pertama adalah apakah menyusun goal tadi mempunyai tolak ukur atau bisa diukur, yaitu dalam bentuk positif. Kemudian bagaimana bahwa konteksnya bisa kita rasakan, bisa kita lihat, lalu kita libatkan panca indera kita. Kemudian yang keempat, apa action kita, kemudian apa yang menjadi alasan kita. Sehingga kita bisa semakin bulat, semakin tepat membuat sebuah tujuan. Selamat membuat tujuan, selamat memperbaiki tujuan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.